Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Nama Budaya. Salam sehat. Salam demokrasi. Saya Ikomang Indra Gunawan, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, mengajak teman-teman pemilih, khususnya teman pemilih generasi muda, untuk cerdas berdemokrasi menuju pemilihan serentak 2024. Cerdas berdemokrasi adalah salah satu wahana ataupun media yang kami lakukan di Kapolda Gianyar untuk memberikan pendidikan dan juga pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan yang ada di Indonesia. Demokrasi itu di masyarakat maupun teman-teman pemilih pasti sudah tahu. Demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat. Sedangkan negara yang berdemokrasi berarti negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan bagaimana sebenarnya ciri-ciri negara yang berdemokrasi? Negara yang berdemokrasi adalah negara yang ada kebebasan dalam berekspresi, berpandangan, dan berkembang. Dan negara membuka ruang untuk berpartisipasi bagi masyarakat. Dan juga memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga negara. Kenapa demokrasi itu penting dalam suatu negara? Karena demokrasi membuka ruang untuk masyarakat agar terlibat secara luas dalam pengelolaan negara. Demokrasi akan menyediakan peluang yang lebih besar agar kebutuhan kita terpenuhi oleh negara. Demokrasi juga mampu mendorong terbentuknya pribadi warga negara yang lebih berkualitas. Serta demokrasi akan memungkinkan perbaikan sosial yang selalu berjalan dengan baik. Kenapa dalam suatu negara itu sangat penting adanya demokrasi? Dan apabila teman-teman pemilih di Kabupaten Gianyar ingin mengetahui banyak tentang demokrasi, datanglah ke Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Gianyar. Di sini akan tersedia wahana maupun hal-hal mengenai sejarah pemilu maupun demokrasi yang ada di Indonesia. Dan untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video RTP di Indonesia. Pemilu nanti nyoblos di TPS mana? Wah, saya golput sajalah, kurang paham dengan pemilu. Loh kok gitu? Kita harus gunakan hak pilih kita dalam pemilu. Kalau kurang paham apa itu pemilu, sekarang tidak ada alasan lagi. Karena sudah ada Rumah Pintar Pemilu. Apa sih Rumah Pintar Pemilu? Rumah Pintar Pemilu adalah pusat pendidikan dan informasi tentang pemilu. Rumah ini terbuka untuk masyarakat yang ingin mengerti apa itu politik, demokrasi, dan pemilu. Rumah Pintar Pemilu ini bisa kita jumpai di kantor KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Rumah Pintar Pemilu mulai diresmikan tahun 2015 sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masyarakat. Selama ini, pendidikan politik di masyarakat masih kurang. Masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah. Nah, Rumah Pintar Pemilu diharapkan mampu menjadikan masyarakat kita cerdas dan melek pemilu. Masyarakat yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu bisa belajar sejarah pemilu di Indonesia mulai dari pemilu pertama tahun 1955. Kita juga bisa belajar soal pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, hingga pemilihan bupati dan wakil bupati. Pengunjung bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan menarik yang dibuat oleh Rumah Pintar Pemilu. Galeri Kepemiluan. Setiap masyarakat yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu dapat belajar mengenai sistem pemilu, sejarah pemilu, dan tahapan pemilu di Galeri Kepemiluan. Gerakan Sadar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu melakukan sosialisasi di berbagai media dan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat. Jadilah pemilih cerdas. Setelah kita tadi menyaksikan video tentang Rumah Pintar Pemilu, di sana kita sudah melihat di mana
terjadinya pengetahuan tentang demokrasi dan pemilu yang ada di Indonesia. Terus kita akan masuk, apa sih sebenarnya pemilu itu? Pemilu adalah suatu metode untuk memilih wakil rakyat, legislatif, dan pemimpin pemerintahan yaitu eksekutif. Dan pemilu itu sangat penting karena menjadi tempat untuk mengekspresikan hak-hak dasar warga negara. Pemilu merupakan berlangsungnya peralihan kekuasaan secara reguler dan damai. Dan pemilu juga merupakan bagian dari suatu pendidikan politik. Serta pemilu akan dapat menyediakan peluang rekrutmen politik yang terbuka dan adil karena seluruh warga negara mempunyai hak dan peluang yang sama untuk memilih dan memilih. Dalam setiap pemilu pasti ada asas yang digunakan. Asas pemilu di Indonesia adalah luber jubir. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga menciptakan pemilu yang berkualitas dan berkuantitas. Hubungan pemilu dan demokrasi. Pemilu adalah tata cara untuk mewujudkan demokrasi. Karena pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu produser utama dalam berdemokrasi. Merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu dan demokrasi di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Periode pertama yaitu pada zaman Presiden Soekarno terjadi satu kali pemilihan, yaitu tahun 1950. Dan dilanjutkan pada zaman Presiden Soeharto periode kedua terjadi 6 kali pemilu, yaitu tahun 1971 sampai dengan tahun 1997. Dan berlanjut lagi pada periode reformasi pada tahun 1999 dan berlangsung sampai sekarang. Yang terakhir adalah pemilu serentak tahun 2019. Pemilu di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa pemilihan. Yang pertama adalah pileg, yang kedua adalah pilpres, dan yang ketiga adalah pemilu kada. Untuk lebih jelas tentang bagaimana sejarah pemilu yang ada di Indonesia, mari kita saksikan video tentang sejarah dan bagaimana sebenarnya pemilu di Indonesia berlangsung, baik itu dari awal sampai zaman reformasi. Selamat menyaksikan. Proklamasi kami dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum. Pemerintahan Presiden Soekarno hanya sempat menyelenggarakan satu kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955. Pemerintahan Orde Baru kemudian berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1992, dan 1997. Oleh karena tuntutan reformasi pada tahun 1998, pemilihan umum berikutnya dipercepat pada tahun 1999 dan selanjutnya mulai dilaksanakan secara reguler, yaitu pada tahun 2004 dan 2009. Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin tertata dengan diselenggarakannya pemilu pada tahun 2004. Sebagai implikasinya, pemilu legislatif pada tahun 2004 tidak hanya memilih anggota DPR dan DPRD, melainkan juga anggota DPD. Selain itu, perubahan signifikan juga terjadi pada lembaga kepresidenan. Jika sebelumnya presiden atau wakil dipilih oleh MPR, maka mulai pemilu 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di wilayah masing-masing dengan difasilitasi oleh KPU
di masing-masing wilayah. Pemilu kada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak saat itu, pemilu kada dilaksanakan di berbagai daerah secara beruntun sebagai bagian dari rezim pemilu. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu secara kredibel dan damai telah menuai pujian dunia internasional, sehingga mengantarkan negeri ini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Setelah kita tadi menyaksikan bagaimana sejarah pemilu di Indonesia, mari kita lanjutkan bagaimana pelaksanaan pemilu dan pilkada yang ada di Indonesia. Yang dipilih dalam pemilu adalah anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten dan kota, presiden dan wakil presiden. Dan pada saat pilkada, yang pastinya adalah yang dipilih adalah kepala daerah, baik bupati, wali kota, dan peserta pemilu adalah partai politik untuk DPR, perseorangan untuk DPD, calon presiden dan wakil presiden, dan calon kepala daerah. Dan bagaimana sih sebenarnya syarat untuk menjadi seorang pemilih? Yang pastinya pertama adalah warga negara Indonesia, umur 17 tahun atau lebih, memiliki KTP, sudah menikah atau pernah menikah, pensiunan TNI Polri, dan terdaftar sebagai pemilih. Kita akan lanjut tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat sebagai peserta. Peserta pilkada adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Dan bagaimana sih sejarah pilkada itu sendiri? Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pilkada dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Demikian tadi mengenai implementasi dari pelaksanaan pemilu dan pilkada yang ada di Indonesia. Dan mungkin untuk lebih lanjut kita bisa menyaksikan bagaimana pemilu dan pemilihan yang ada di Kabupaten Gianyar melalui kilas video berikut. Gianyar, tanggal 27 Juni 2018 mendatang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati serentak dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali. Dalam memberikan semangat pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Gianyar, kami mengambil berbagai nilai positif dari salah satu tokoh dalam etos Ramayana, yaitu Hanoman sebagai maskot pemilihan. Slogan Abhiseka Prabu Dharma Raksita, pemimpin yang selalu berlandaskan atas Dharma dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin. Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati harus memenuhi persyaratan perolehan suara sah dan perolehan kursi sesuai keputusan KPU Kabupaten Gianyar nomor 374 dari KPTS dari KPU Kapstret 016.433758 dari 9 Romawi 2017 tentang penetapan persyaratan pencalonan partai politik dan gabungan partai politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Gianyar tahun 2018. Berbeda daripada warna, bahwa namun kita satu tujuan, bagaimana agar Gianyar ke depan bisa lebih sejahtera, bisa lebih makmur untuk rakyat Gianyar khususnya.
meningkatkan derajat kompetisi yang sehat dan partisipatif, keterwakilan yang kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Setiap pemilu dan pemilihan pasti ada masalah-masalah yang terjadi, baik itu korupsi, politik uang, disabilitas keamanan, kecurangan, diskriminasi, dan fitnah, bohong atau gimana teman-teman pemilih sekarang untuk bisa menyaring informasi di mana yang baik, mana yang benar, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan. Sebagai generasi muda, haruslah berpartisipasi, karena pemilu memberikan peluang bagi generasi muda untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Dan generasi muda sebagai penerus bangsa ini harus berani menentukan sikap dan pilihan dalam pemilu. Di tangan generasi muda, nasib bangsa ke depan. Tapi ingat selalu, jujur dan adil. Teman-teman pemilih Kabupaten Gianyar, marilah kita mulai berperan aktif dalam berdemokrasi melalui lingkungan sekolah dan masyarakat. Sama halnya seperti pemilihan ketua kelas, ketua OSIS maupun ketua karakter. Seperti ilustrasi video berikut ini. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf, Bu. Di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya, Bayu. Memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo, aku SP, Satria Pemilu. Bayu, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu juga belajar berdemokrasi. Seperti juga pemilu untuk memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Biar tidak salah pilih ya SP, kita harus memilih. Pilih yang adil, jujur, dan tidak korupsi. Pas, jempol sekali. Asiknya ikut memilih. Pemilu adalah salah satu wahana untuk menjalankan demokrasi. Melalui pemilu kita dapat mengaspirasikan suara kita untuk perbaikan dan kepentingan bangsa. Ayo menjadi bagian sejarah pada pemilu dan pilkada serentak 2024. Ayo memilih
untuk bangsa Indonesia lebih baik. Om Santi, Santi, Santi.